Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nabila Putri dari tingkat 1A NPM F0H024039 Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses keperawatan dalam tugas Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Dika Zakia, MPD, dalam tugas presentasi ilmiah. Proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam asuhan keperawatan yang muncul dari kebutuhan untuk memberikan perawatan yang konsisten, efektif, dan terpusat kepada pasien. Konsep ini dikembangkan untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik, sistematis, dan terpusat kepada pasien. Konsep proses keperawatan ini mencakup 5. Yang pertama, pengkajian. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, pelaksanaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi. Pengkajian. Pengkajian adalah tahap awal pada proses keperawatan yang dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan data tentang individu, kelompok, atau keluarga. Pengkajian harus dilakukan secara komparatif yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pengkajian yang pertama yaitu ada anamnesa atau wawancara, yang kedua yaitu pemeriksaan fisik, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang. Anamnesa atau pengumpulan data. Macam-macam pengumpulan data. Yang pertama, initial assessment. Pengkajian awal pengumpulan data saat pasien masuk RS dengan mengumpulkan format pengkajian. Yang kedua, ongoing assessment. Pengkajian berkelanjutan pengumpulan data secara terus-menerus selama klien dirawat di rumah sakit untuk memperluas data dasar yang diperoleh untuk pengkajian awal. Yang ketiga yaitu reassessment. Pengkajian ulang menambah atau melengkapi data. Jenis-jenis data. Yang pertama yaitu data objektif, yaitu data yang dapat diperoleh dari keluhan pasien atau wawancara keluarga. Yang kedua, data subjektif, yaitu data yang diperoleh secara pengakuan atau pemeriksaan. Sumber data. Sumber data yang pertama itu primer, yaitu klien atau pasien. Sumbernya berasal dari pasien. Yang kedua, sumber data sekunder, yaitu dari orang terdekat atau keluarga, riwayat penyakit, catatan medis, atau hasil pemeriksaan. Pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu inspeksi dengan cara melihat. Yang kedua, palpasi dengan perabaan. Yang ketiga, perkusi dengan mengetuk. Dan yang keempat yaitu akultasi, mendengar dengan stetoskop. Diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah pernyataan klinis yang menggambarkan respon pasien terhadap kondisi kesehatan yang nyata atau potensial. Diagnosa keperawatan difokuskan pada kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi dan tidak terbatas pada penyakit atau kondisi medis tertentu. Jenis diagnosa keperawatan yang pertama, diagnosis aktual, menentukan masalah yang telah diidentifikasi pada pasien saat ini. Yang kedua, diagnosis resiko, mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi atau faktor risiko tertentu. Yang ketiga, diagnosis kesejahteraan, fokus pada peningkatan kondisi kesehatan atau pencegahan masalah. Perencanaan atau intervention. Tahap perencanaan melibatkan pengembangan rencana asuhan keperawatan berdasarkan diagnosis yang telah dibuat. Perawat menetapkan tujuan dan hasil yang akan diharapkan, serta menentukan intervensi keperawatan yang telah diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan perencanaan yang pertama yaitu menyusun rencana keperawatan yang individual dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, menentukan prioritas dan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, menentukan tindakan yang dapat diukur realistis dan waktu tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan.
Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana asuhan keperawatan yang telah disusun akan dijalankan. Ini mencakup semua tindakan keperawatan yang direncanakan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya. Tujuan pelaksanaan yang pertama, melakukan intervensi keperawatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa tindakan yang telah dilakukan aman dan efektif. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang perawatan yang telah diberikan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah tahap terakhir dari proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, perawat mengukur hasil dari tindakan yang telah diambil dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan evaluasi terdiri dari 3. Yang pertama, menentukan apakah tujuan perawatan telah tercapai. Yang kedua, menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil. Dan yang ketiga, yaitu menilai dari rencana perawatan yang telah dilakukan. Contoh penerapannya, pada pasien dengan diabetes. Evaluasi dapat melibatkan pemantauan rutin kadar glukosa darah untuk menilai keberhasilan manajemen penyakit, serta menilai pemahaman pasien mengenai perawatan diri.